kasus juga itu. Itu masalah namanya. Masail. Masail. Maksud saya supaya jangan terburu-buru menyalahkan orang yang makan karena dia berdiri jalan makan itu. Jangan cepat-cepat menyalahkan, itu dia. Nah, sebagian orang dia tanya, macam setan aja makan jalan itu. Ya kan, singgung juga yang dengar dengannya, ya kan? Ya kan? Ternyata masih ada orang yang berpendapat, ya, minimal ada yang berpendapat apa? Boleh makan berdiri atau berjalan. Ya namanya bab fikih tentu ada khilaf. Makan minum berdiri aja ada khilaf. Kalau Bukhari yang membaca Sahih Bukhari cenderung kepada pendapat boleh minum berdiri. Nah, ulama yang lain mengatakan haram, dilarang. Sebagian mengatakan makruh. Itu minum. Yang sudah ada nasnya itu. Nah, makan ada nasnya. Enggak ada kan? Kecuali ada yang ada nasnya seperti makan bersandar ada. Enggak boleh makan bersandar. Terus makan telungkup enggak boleh. Makan berjalan ada enggak? Karena Nabi memperinci, makan bersandar kan diperinci ya Nabi, makan telungkup. Telungkup ya. Kan diperinci sama Nabi. Tapi makan berdiri, makan berjalan ada diperinci? Enggak ada kan? Nah, enggak ada. Kalau ada pasti diperinci sama Nabi, makan begini gitu. Hah? Ajar bukan ya ajar. Maksud sana bukan antum habis kajian itu makan berdiri semua, bukan. Maksudnya antum jangan cepat-cepat nyalakan orang supaya nampak luasnya wawasan ilmu antum, begitu ya. Oh, ini ada pendapat seperti ini gitu. Ya, begitu maksudnya. Kan semakin luas wawasannya semakin dewasa gitu kan gitu. Oh, enggak, maksudnya yaitu kelapangan jiwa kita di dalam menerima khilaf gitu. Iya, itu bab adab. Makan itu bab adab. Makan minum bab adab itu. Bukan bab akidah. Gara-gara orang makan diri enggak salafi dia. Dan enggak bisa juga kita bilang enggak beradab dia kan gitu ya. Karena ada khilaf kan gitu ya. Apa? Iya, karena masalahnya di muslimin. Kita tunggu aja di muslimin kan gitu. Hah? Iya, sebagian seperti itu. Iya, sebagian. Betul. Itu sebagian ulama. Ya, kita menghormati itu. Walaupun kita katakan ya, kita condong pada pendapat itu tidak benar kan gitu ya, pendapat yang lemah. Ya. Jadi contohnya sama seperti masalah sedekap. Setelah ruku kan begitu ya. Syalbani orang yang berpendapat tidak sedekap ada dua versi. Satu versi Al-Albani mengatakan bid'ah kan gitu ya. Yang satu mengatakan ya yang tidak kuat, lemah, marju. Tidak sampai mengatakan apa? Tidak. Murid beliau seperti itu. Enggak mengatakan sampai mengatakan bid'ah enggak. Ya itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat sebagian ulama yang lemah. Sebagian lagi mengatakan apa? Sunnah kan begitu. Itulah dia. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita yaitu kita masih berbicara tentang bab zuhurul fitan, ya. Hadis yang ke-5 dari 6 hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Gundur, ya, qala haddatsana Syu'bah an Wasil an Abi Wa'il
an Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, wa ahsibuhu raf'uhu, dan aku mengira Abdullah bin Mas'ud memarfu'kannya, yaitu menisbatkannya kepada Nabi. Qala, dia berkata, maksudnya hadis ini menurut riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengangkatnya sampai kepada Nabi. Baina yaday sa'ah ayyamul harj, menjelang hari kiamat akan ada hari-hari atau masa-masa yang penuh dengan pertumpahan darah. Yazulu fihal ilm wa yadharu fihal jahl. Yazulu ay yaghibu, hilang. Zala yaitu hilang, atau bisa juga menghilang secara perlahan. Zawalis syams, zalatis syamsu, yaitu apa? Matahari tergelincir hingga menghilang. Nah, demikian juga dikatakan di sini ilmu yazul, yaitu apa? Ilmu sedikit demi sedikit ya turun hingga terbenam, tidak terlihat lagi. Jadi hilangnya ilmu itu perlahan-lahan, ya, tidak sekaligus seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mengangkat ilmu itu sekaligus. Jadi hilangnya ilmu itu yazul. Yazul itu apa? Ya, menghilang sedikit demi sedikit. Sama seperti yadub, untuk benda padat menjadi cair. Yadubu, yazulu, itu satu timbangan. Ya. Yadubu, yaitu benda yang padat es atau timah, dia mencair hingga akhirnya menjadi hilang, ya, menguap, ya, mencair, menguap. Es itu yang misalnya segini besarnya, dia yadubu, ya, yaitu apa? Mencair, ya, hingga akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, demikian. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Demikianlah halnya ilmu, dia akan menghilang sedikit demi sedikit, terangkat dia. Wa yadharu fihal jahlu, dan az-zuhur demikian juga tadi sudah kita jelaskan tentang zuhurul fitan. Kata-kata zuhur, zahara adalah dikatakan zahara untuk sesuatu yang sebelumnya tidak tampak menjadi tampak, bukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Beda. Ya. Sesuatu yang ada kemudian tidak ada, sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, tidak dikatakan zahara. Zahara adalah sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, bukan tidak ada, tersembunyi. Lalu dia muncul. Ini namanya zahara, ikhwani fiddin. Ya, ini mengisyaratkan bahwa bukan kejahilan itu baru muncul, tiba-tiba muncul di akhir zaman, tidak. Munculnya itu perlahan-lahan, sebagaimana ilmu juga akan menghilang perlahan-lahan. Ya, munculnya jahal, ikhwani fiddin, juga demikian, sedikit demi sedikit. Makin lama makin banyak kejahilan. Ya, makin lama makin banyak kejahilan, makin lama makin banyak orang bodoh. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu maksudnya yazhar al-jahlu. Qala Abu Musa al-harju al-qatlu bilisanil habasyah. Abu Musa mengatakan al-harju itu adalah al-qatl, yaitu pertumpahan darah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tiga hal berkaitan dengan fitan ini. Yang pertama, kejahilan, dan kedua terangkatnya ilmu, dan yang ketiga pertumpahan darah. Dan ketiga perkara ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Ya, tidak akan terjadi pertumpahan darah kecuali setelah munculnya jahil dan hilangnya ilmu. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini mengisyaratkan bahwa pertumpahan darah yang terjadi, yang dimaksud di dalam bab ini adalah pertumpahan darah sesama muslim yang disebabkan atas dasar agama, bukan hawa nafsu. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia saja, ya, sejak dulu sampai sekarang sudah banyak pembunuhan. Apa bedanya dengan akhir zaman? Apa bedanya dengan akhir zaman? Ya, sejak dahulu, sejak pembunuhan pertama terjadi di atas muka bumi ini, siapa itu? Apa itu? Ya, dua anak Adam. Nama enggak kita sebutkan karena namanya dari Israiliyat. Dua anak Adam, ya. Ya, seorang membunuh saudara. Itulah yang pertama kali terjadi di atas muka bumi, dan sampai sekarang. Pertumpahan darah yang disebabkan hawa nafsu
ya, dengki, hasad, iri dan lain sebagainya itu terjadi sampai sekarang. Seperti yang kita sebutkan, itulah yang menghiasi surat kabar pada hari ini. Penuh itu berita-berita itu saja, kan begitu ya, pertumpahan darah dan seterusnya. Dan yang akan semakin merebak di akhir zaman nanti bukanlah pertumpahan darah dengan sebab hawa nafsu seperti ini, atau dengan sebab-sebab ya kita katakan seorang dendam, seorang ya marah, tersinggung, kan seperti sekarang ini orang tersinggung saja bisa hilang nyawanya, kan begitu ya. Gara-gara mata saja bisa hilang nyawanya, kan begitu ya. Ya, gara-gara melirik saja bisa hilang nyawanya. Nah, demikian. Bukan itu yang dimaksud di sini, ya, secara khusus. Tapi yang dimaksud secara khusus di sini adalah pertumpahan darah ya dengan latar belakang din. Bukan antara muslim dan kafir, karena pertumpahan darah antara muslim dan kafir sudah ada semenjak Islam pertama kali muncul di muka bumi. Dibawa oleh Rasulullah, yaitu terbunuhnya Sumayyah, keluarga Ali, Yasir. Sampai sekarang antara muslim dan kafir saling menumpahkan darah, itu wajar. Ya, itu terjadi dan banyak. Ya. Coba kita bayangkan sejarah kaum muslimin bagaimana ya mereka memerangi orang-orang kafir dan berapa banyak sudah korban yang jatuh baik dari pihak muslim maupun pihak kafir. Bukan itu yang dimaksud secara khusus di sini. Nah, jadi apa yang dimaksud secara khusus di sini? Yaitu apa? Pertumpahan darah antara sesama muslim dengan alasan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertumpahan darah yang disebabkan karena takwil yang batil, bid'ah. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Seorang membunuh saudaranya sendiri ya dengan apa? Dengan alasan yang batil, dengan takwil yang batil. Dia kafirkan, lalu dia bunuh. Ya, dia kafirkan lalu dia bunuh. Dan dia anggap perbuatannya itu adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh neo khawarij pada hari ini. Ya, neo khawarij yang mereka tega-teganya saja menumpahkan darah orang Islam. Ya, dengan alasan-alasan, dengan takwil-takwil yang batil, ikhwan fillah, dengan takwil perjuangan, dengan takwil bermacam-macam. Ya, dengan takwil mereka sudah kafir, dengan takwil mereka itu halal darahnya. Ya. Dan banyak lagi takwil-takwil yang menyebabkan seorang berani membunuh saudaranya, ikhwan fillah. Oleh karena itu dalam hadis kita lihat bagaimana Usama bin Zaid ya begitu menyesal ketika Nabi memperingatkannya dengan keras karena dia telah menumpahkan darah seorang muslim karena suatu zon yang batil. Zon yang batil. Apa itu zonnya? Yaitu si muslim ini pura-pura saja masuk Islam. Itu zon. Dari mana? Ya, dari mana kita tahu hati orang? Ya, hati yang ada hati orang lain. Enggak tahu kita. Apa yang ada di hatinya? Apakah dia betul-betul pura-pura? Ya, apakah dia ternyata berkamuflase? Kita enggak tahu. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus menghukum secara zahir. Nah, oleh karena perbuatan itu Usamah bin Zaid sangat menyesal. Saking menyesalnya dia mengatakan ya bahwa aduhai sekiranya baru pada saat itulah aku masuk Islam. Apa maksudnya itu? Artinya dia berkeinginan bahwa perbuatan itu terjadi ketika dia bukan seorang muslim. Itu lebih baik daripada ketika dia melakukannya dalam keadaan muslim. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Sejak saat itu Usama bin Zaid sangat warak terhadap yang namanya darah kaum muslimin. Enggak pernah terlibat sama sekali ya dengan bertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Dan dialah ya di antara orang yang selamat di masa-masa fitnah yang terjadi pada masa sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Umar juga demikian, ya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, hadis yang terakhir, hadis Abu Awana. Wa qala Abu Awana an Asim an Abi Wa'il anil Asy'ari, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, annahu qala li Abdullah, bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ta'lamul ayyam allati dzakara an-nabiy ayyam al-haraj,
Apakah engkau tahu masa-masa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu masa-masa al-haraj, masa-masa yang penuh dengan pertumpahan darah? Faqala Ibnu Mas'ud, maka Abu Mas'ud mengatakan, sami'tu an-nabiyya yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dan mereka saat itu hidup. Yaitu orang-orang yang masih hidup pada saat terjadinya hari kiamat. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saya tanya dulu. Antara Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, mana yang lebih dulu terjadi? Ada yang bilang Ya'juj Ma'juj, ada yang bilang Dajjal. Antara tiga peristiwa ini, Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj dan Ma'juj, mana yang lebih dulu, mana yang pertengahan, mana yang terakhir? Coba, ini tiga tanda hari kiamat ya, yang besar. Nah, saya sebutkan tiga saja. Yang pertama, turunnya Nabi Isa, yang kedua Ya'juj dan Ma'juj, yang ketiga Dajjal, keluarnya Dajjal. Ya, yang mana yang lebih dulu, yang mana pertengahan, mana yang terakhir? Yang pertama apa? Hah? Dajjal ya. Kenapa? Oh, nggak tahu. Yang kedua? Kenapa? Oh, Dajjal. Kalau begitu yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Yang bunuh Ya'juj dan Ma'juj siapa? Angin. Itu skenario siapa itu? Yang pertama dari yang ketiga ini yaitu Dajjal. Cacing yang bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama terjadi adalah keluarnya Dajjal. Keluarlah Dajjal. Ya. Yang mana Dajjal ini ya akan bermukim di bumi selama 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. Satu hari lagi seperti 1 bulan. Satu hari lagi seperti satu pekan. Ya. Dan selebihnya seperti hari-hari kamu biasa. Coba hitung berapa itu? Ya, begitulah dia masanya ya. Antum hitung sendiri nanti di rumah. Jadi 40 hari. Ini bukan agak ada hubungannya dengan khulud ya. Tapi begitulah. Ya enggak sama karena satu hari dekat sama dengan satu tahun. Baik. Jadi itulah dia masa Dajjal berada di muka bumi. Dan apabila dia keluar, dia berbuat kerusakan di muka bumi. Dan tidak akan masuk dan akan memasuki semua tempat yang ada di dunia ini kecuali 2. Yaitu apa? Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Nah, kemudian setelah berlalu masa yang disebutkan itu, turunlah Nabi Isa. Di mana turunnya? Di Damaskus, di Menara Putih di Damaskus. Nah, turun Nabi Isa, dan apabila Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal ini akan apa? Meleleh dia. Nabi Isa ya memakai pakaian yang yang bercelupkan waras dan za'faran. Nah, kemudian Nabi Isa akan membunuh ya Dajjal itu ya dengan tombaknya di pintu Lut di bagian timur kota Damaskus. Matilah Dajjal, selesai cerita Dajjal. Ya, lalu setelah itu ya kembalilah manusia berhaji dan berumrah. Nah, demikian, berhaji dan berumrah, yaitu kembalilah keadaan seperti sedia kala. Nah, pada saat yang demikian itu maka kita sudah menyebutkan kemarin tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj membolongi dinding atau benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain. Ya. Nah, bagaimana ceritanya?
yaitu mereka tiap hari melobanginya. Ya, begitu matahari terbit, mereka kembali. Akan tapi ketika mereka kembali, lubang itu tertutup lagi, bahkan lebih keras lagi daripada sebelumnya. Begitu tiap hari, ya, hingga pada akhirnya nanti di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki mereka keluar, ya, mereka menggalinya, lalu pemimpinnya mengatakan kita akan kembali lagi besok insya Allah. Nah, ini berkah insya Allah. Nah, insya Allah kata mereka. Begitu mereka kembali, ternyata lubang itu tidak tertutup seperti biasa. Tetap seperti yang mereka kerjakan kemarin, dan pada hari itulah mereka akan keluar. Mereka akan turun dari semua tempat-tempat yang tinggi, ya, dari tempat-tempat yang tinggi, dan akan memenuhi semua bumi. Ini merupakan ya, menggambarkan banyaknya jumlah mereka, hingga apabila mereka melewati sebuah sungai dan minum di situ, niscaya sungai itu akan kering. Apabila mereka makan satu sapi, maka tidak akan ada satu pun yang terpisah dari sapi itu. Bersih. Itu ikan piranha tahu, makan itu habis, nggak ada yang terpisah. Nah, begitulah dia Ya'juj dan Ma'juj ini, hingga mereka akan pergi ke kanan dan ke kiri dan akan membinasakan siapa saja yang mereka temui. Itulah yang akan kita hadapi, atau yang akan dihadapi oleh manusia-manusia akhir zaman. Hingga Nabi Isa dan kaum muslimin yang tersisa, ya, akan pergi berlindung ke benteng-benteng mereka, ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, berlindung di situ. Ya, dari apa? Dari kejaran Ya'juj dan Ma'juj. Maka pada saat itu mereka memohon kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Isa, lalu dikirimlah ulat-ulat yang memakan tengkuk-tengkuk mereka, leher-leher mereka. Demikian hingga mereka mati dalam sekejap. Mati semuanya dalam waktu yang sekejap. Mati seluruhnya. Hingga bumi dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka. Lalu kaum muslimin melepas hewan-hewan ternak mereka, dan hewan-hewan ternak ini akan merumput. Enggak ada rumput yang dimakan, tapi bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Hingga gemuk-gemuklah sapi-sapi tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah azani, hingga kemudian, ya, bumi pun kembali seperti sedia kala, orang-orang kembali berumrah dan berhaji. Nah, pada saat itulah Allah mengirim angin semerbak wangi dan akan mengambil setiap jiwa yang ada di dalamnya sebesar biji zarrah dari keimanan. Nah, baru kemudian setelah itu tidak tersisa di atas muka bumi ini kecuali syirarun nas. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, dan atas mereka lah kiamat akan terjadi. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu secara global saja, ya, rinciannya panjang. Baik ikhwan fillah, nah di sini Rasul mengatakan, ya, min syirarin nas, termasuk orang-orang manusia yang paling buruk adalah yang masih hidup saat terjadi hari kiamat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, yaitu bab yang ke-6, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman atau satu masa, melainkan masa sesudahnya akan lebih buruk daripada masa sebelumnya. Apa maksudnya? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, apa? Hah? Manusia. Dari kalangan manusia. Oh, enggak. Dari kalangan manusia. Dikatakan mereka adalah
Yafis Abul Turki. Dari anak keturunan Yafis Abul Turki. Abul Turki. Hah? Apa? Imam Mahdi? Imam Mahdi setelah Dajjal. Ya. Ya, sebelum Dajjal. Sebelum Dajjal. Imam Mahdi sebelum Dajjal. Dan akan bertahan sampai Nabi Isa turun. Iya. Iya, ada daba. Iya. Ada sahih. Itu hewan. Hewan, ya. Itu hewan. Oh, itu sini Saibaba. Saibaba. Nah, iya, enggak, itu bukan Dajjal itu. Itu Dajjal, ya Dajjal, tapi Dajjal kecil. Hah? Wallah alam. Ya, ada penulis buku juga menukilnya dari internet. Nah, enggak tahu juga bagaimana kebenarannya. Ya. Ya jelas dia disembah oleh orang, oleh manusia, itu jelas. Karena itu foto-fotonya banyak beredar di toko-toko, itu ada itu foto Saibaba itu. Nah, itu memang jadi Tuhan. Iya, iya. Langsung terasa semuanya. Iya. Iya. Jadi apa namanya? Dia akan asafil ardi fasadan illa maudi'aini, akan meratakan kerusakan ke seluruh permukaan bumi kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Bayangkan seluruh permukaan bumi kecuali dua tempat. Hah? Iya memang kan ada hadis syafaat. Salah satu orang yang mendapat syafaat adalah orang yang mati di Madinah. Nah, demikian. Ada itu hadisnya. Allah alam, saya nggak tahu itu. Allah alam, saya nggak tahu itu. Nantilah. Nanti ada bab Dajjal ada sini. Kita akhir zaman ada Dajjal di sini. Ya. Lihat. Ya. Hah? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Ilmu syar'i yang terangkat perlahan-lahan, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia boleh, bahkan mungkin sebaliknya, makin lama makin hebat. Ya. Tapi yang terangkat apa? Ilmu syar'i. Ya, tidak kekal di dalam neraka kecuali tidak dapat apa? Halal dari yang dibunuh. Nah, paham? Itu kesimpulannya. Karena para ulama berbeda pendapat di sini.
Ada yang mengatakan bahwa pembunuh muslim mukmin dengan sengaja kekal di dalam neraka. Ada hadis Ibnu Abbas yang redaksinya mengarah ke situ. Ya. Sementara ayat mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Selain dosa syirik itu tidak membuat seorang itu kekal di dalam neraka, selain kekufuran. Dan orang yang bunuh muslim tidaklah kafir, ya, tidak kafir. Maka kita katakan kesimpulannya, orang yang membunuh ya mukmin dengan sengaja tidak kekal di dalam neraka, kecuali tidak dapat izin dari, tidak dapat halal istilahnya, halal dari yang dibunuh. Nah, kalau yang dibunuh tidak kasih halal, ya dia tetap. Nah, demikian. Itu bahayanya. Apa? Iya, tergantung-gantunglah nasibnya, terkatung nasibnya. Paham? Ya, terkatung nasibnya. Ya, kalau dimaafkan gitu. Dengan sengaja ya? Hah? Iya, tentunya ikhwani fiddin, untuk membunuh muslim tidak sengaja itu adakah kafarahnya? Dia harus bayar kafarah, tidak sengaja ya. Nah, untuk pembunuhan muslim dengan sengaja maka hukumnya qisas. Itu kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya. Kalau dimaafkan oleh ahli warisnya maka dia membayar diat 100 ekor unta. Nah, bagi yang misalnya dia sudah menjalani hukum yang terberat, yaitu apa? Qisas. Ya. Qisas lebih berat daripada bayar diat. Antum sepakat ini. Ya. Nah, kalau dia sudah menjalani hukum yang terberat, yaitu qisas, apakah itu menjadi kafarah atas kejahatannya itu nanti di akhirat? Nah, Nabi berkata ketika ditanya apakah ya, hukuman itu merupakan kafarah, Nabi mengatakan aku tidak tahu. Jadi artinya Nabi tidak bisa memastikan. Nah, demikian. Apakah hukuman itu bisa jadi kafarah atau tidak? Nah, demikian. Allah. Nabi mengatakan la adri al-hududu kafaratun amla. Aku tidak bisa memastikan, kata Nabi, apakah ya hukuman hudud itu bisa jadi kafarah atau tidak. Apa? Ini. Itu aspek legal itu harus ke Menteri Kehakiman. Semuanya ilegal kecuali ya, ilegal itu apa maksudnya? Ilegal secara hukum dunia atau hukum akhirat, hukum syar'i. Karena kata ilegal itu bukan kata-kata syar'i ya, hingga kita bisa menghukuminya gitu ya. Ya, paham maksudnya? Itu ilegal, itu bukan kata-kata syar'i yang kita bisa menghukuminya. Kalau dikatakannya dakwah salafiyah, dakwah sesat, nah sesat itu adalah hukum syar'i. Nah, kita bisa menyorotinya dari sisi hukum syar'inya. Tapi kalau katakan dakwah salaf, dakwah ilegal di kampus, ini hukum duniawi. Ya. Jadi aspek legalnya apa? Nah, karena kalau dikatakan ilegal bisa dijadikan legal. Nah, ya kan begitu ya. Nah, paham maksudnya? Nah,
Nah, kalau dikatakan ilegal, ya. Aspek legalnya apa? Apa yang membuat jadi legal? Hah? Apakah harus bayar sekian legal? Dapat izin dari menteri ini biar kita urus. Ya, ini kan hukum dunia kan begitu ya? Bisa saja. Ya. Ya. Paham maksudnya? Ya seperti dakwah salafiyah di Malaysia itu dianggap ilegal kan begitu? Tidak legal. Artinya enggak sebagai akibatnya ya, sebagai akibatnya adalah tidak bisa mengisi acara-acara di masjid-masjid. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Tidak lantas dakwah salafiyah jadi dakwah yang batil. Kenapa? Karena ilegal di Malaysia, enggak bisa. Itu enggak bisa ditinjau dari situ kan begitu ya. Karena bisa saja dijadikan legal. Ya, karena itu hukum dunia. Relatif. Bisa dijadikan legal, bisa dijadikan ilegal, tergantung peraturannya kan begitu ya. Nah, peraturan manusia ada yang hak, ada yang batil. Nah, iya. Jadi balik-balikkan aja supaya dia bingung kan gitu. Ya, itu dia. Paham maksudnya? Bicara legal ilegal ya, itulah dia. Tapi kalau dia sudah menyinggung tentang lingkaran hukum syar'i, hukum yang dikeluarkannya adalah hukum syar'i. Nah, ini bisa kita komentari. Ya. Misalnya dia katakan dakwah salafiyah dakwah yang memecah belah umat. Ya, pemecah belah umat ini hukum syar'i. Nah, bisa kita komentari. Paham maksudnya? Ya, itulah. Kalau masalah legal ilegal kita ya tanyalah dia legal gimana supaya legal biar kita legal kan. Ya. Oh gitu supaya apa dakwah salafi jadi legal. Ya bisa ya. Kita legalkan dulu di kampus ini, Pak. Siapa yang ngomong gitu? Orang PKS. Oh, dosen. Oh, Pak Masuk mana? Jadi gitu aja kajian kita pada malam ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ingat ya. Jadi pembahasan makan sambil berjalan bukan nyuruh antum, wah Ustaz nyuruh kita makan, bukan, enggak ada nyuruh di sini. Ya kan sebagian orang agak terkejut sok gitu. Iya. Boleh, berarti harus jalan. Enggak ada mengharuskan, enggak ada, jangan diartikan apa-apa. Boleh, ya itu aja. Kalau antum percaya dan mau menerimanya silakan gitu. Sekarang ini memang dua pendapat ya. Iya. Sama-sama punya nas. Iya. Dia nggak bilang boleh nas. Hah? Jadi kenapa? Jadi ya. silahkan yang apa ya? Tapi lebih baiknya kan tidak berdiri. Begitu kan? Ya itu tergantung pendapat yang. Boleh. Itu kesannya lain Ustaz. Ya, itu kesannya enggak lah. Kesannya anak merajihkan yang boleh. Ya. Kalau ada istilah ulama kan kita lebih bagus keluar dari istilah. Kan terbaik Ustaz. Iyalah, milih kita yang Ya jangan sendiri. kita milih pendapat yang rajih lah. Menurut saya lah. Bagaimana caranya keluar dari khilaf? Kalau saya mengatakan makan yang melarang marju. Bagaimana keluar dari khilaf kalau misalnya menurut pendapat saya yang melarang itu pendapatnya marju. Nah, yang melarang ya bukan melarang yang melarang. Ya, paham saja yang melarang. Bukan. Iya. Bagaimana? Bagaimana kalau jadi makanya saya tegaskan maksudnya supaya antum jangan cepat-cepat menjelaskan. Tapi kalau bilang boleh
Ya boleh, memang boleh. Ya memang boleh. Boleh. Cuma nggak mau mengharuskan gitu loh. Kalau dia nggak maju. Bukan nggak maju, nggak mewajibkan. Ulama lain tidak membolehkan. Sama dengan kunut kan dia bilang boleh. Mana ada ulama boleh nggak? Bukan kunutnya. Kan nasihat ulama sendiri gitu kan. Apa? Kalau ini salah nggak bisa. Begitu juga itu kita nggak bisa nasihatin dia mau salah. Karena ada ulama. Mau Syafi'i lagi. Apanya? Ya kita jelaskanlah pendapat yang benar menurut kita. Itu saja makanya ini juga harus dijelaskan Ustaz. Kalau makan ini kan dijelaskan kan kembali ke sana. Kalau masalah kunut, yang kita bicarakan itu kunut di belakang imam, ya kan? Kunut di belakang imam. Sepatu kunut yang di depan itu juga ada tempat kita di Syafi'i. Ada ulama, seperti ini juga ada soal masalahnya tadi ya. Ada soal ulama berpendapat. Soal minum, makan. Makanya kita katakan dalam masalah kunut yang kita rajihkan apa? Yang kita rajihkan tidak ada kunut subuh secara terus itu yang kita rajihkan. Cuma untuk masalah yang di belakang yang kita rajihkan ya, yang kita rajihkan yaitu kita tetap mengikut. Nah inilah dia. Iya, begitu dia. Jadi kalau kita mempelajari fikih secara lebih dalam, maka kita lebih luas, kan begitu. Kita bisa, kan gitu. Kita bisa apa namanya? Ya, apa namanya? Ya kalau itu ada, masing-masing ada dalilnya. Ya cuma ada yang rajih, ada yang marjuh. Yang rajih ya mengatakan yaitu pendapat Imam Ahmad ya tidak rutin. Ya kunut subuh kecuali pada waktu-waktu di mana di situ ada nawazil namanya. Yaitu misalnya ada satu yang menimpa kaum muslimin, maka dia boleh terus-menerus waktu itu ya, subuh ataupun iya. Ya subuh juga nggak apa-apa. Kalau dia mau subuh saja nggak apa-apa. Tapi tidak terus paham? Iya. Kecuali ada namazil, itu namanya kunut nazilah. Itulah dia syariat. Ya hikmah Syafi'i ini nggak bisa kita tetapkan secara pasti. Walaupun kita bisa mengatakan hikmahnya ini kita tetapkan. Dirikan saja, kita baca surat malam ini. Dan kita ngantuk baca Quran kan payah, berarti sholat subuh. Ya, masalahnya kan lebih baik ini saja begitu. Atau sholat isya hanya payah lagi berarti. Kalau kita pakai hikmah menurut anggapan akal kita, ya semua bisa dikotak-katik. Terakhir nanti kita kotak-katik rakaatnya. Jadi ada yang ada. Hadis yang dikatakan itu tafsir. Ya, dia mengatakan apa? Asbabun maksudnya. Asbabun maksudnya apa? Jadi apa? Dari awalan yang seperti itu ada berjalannya. Memang berjalan. Seperti berjalan. Sudah contoh benar. Ada dalil usul kan. Karena Nabi tidak bilang apa-apa. Ada dari Nabi dia bilang apa-apa. Kalau ini sholatnya nggak boleh keras karena ini ya kita bilang lah seperti yang dikatakan Nabi kalau nggak ada ya mau pakai
Cuma di undang itu tidak menampil ada hikmahnya. Ya, cuma ya kalau kita sebutkan hikmahnya 1, 2, 3, 4 itu juga nggak bisa jadi kepastian. Ya. Ada yang mengatakan dulu sejarahnya sholat id itu karena waktu itu kaum muslimin sholat pada siang hari sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan orang. Tapi itu ada seperti itu. Tapi itu sebagai pendapat saja. Itu bukan kecuali kalau Jumat sholat ini Sahabatnya bacaan ayat zuhur sama asar dari gerakan janggut saja. Berarti kan memang pelan dalam apa nih janggut kalau yang mendengar bacaan.